Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pemirsa. Saya Zizi Syahab. Saya Syarul Gunawan. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Oke, hari ini Jakarta bener-bener sepi di jalan. Ya mungkin karena orang takut kemarin banjir di mana-mana, jadi sepi ternyata ya. Iya betul. Iya, mudah-mudahan nanti besok udah nggak takut lagi, bencana udah lewat ya. Yang paling ditakuti sebenarnya adalah kita nggak dapat ridho Allah ya. Kalau banjir insya Allah masih bisa diatasi. Insya Allah baru opening udah langsung serius semuanya. Karena sebenarnya ini pembahasan kita yang pertama agak serius. Oke. Tanda-tanda kemunculannya Imam Mahdi biasanya kan itu dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Oke, seperti apa sih ya? Kita kalau kedatangan di rumah kita imam masjid aja senangnya minta ampun. Betul. Ini kalau Imam Mahdi seperti apa ya? Ini dia penjelasannya. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Pemirsa, para ulama membagi tanda-tanda akhir zaman menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar datang kemudian yang jumlahnya ada 10. Banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa kondisi dunia saat ini berada di ambang datangnya tanda-tanda kiamat besar. Dengan semakin banyaknya tanda-tanda kiamat kecil yang bermunculan, seperti yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana semua tanda-tanda kiamat kecil sudah muncul semua di zaman sekarang, maka kedatangan tanda-tanda kiamat besar tersebut hanya masalah waktu saja. Dan tanda besar pertama kali yang akan datang ialah keluarnya Dajjal. Nah, pemirsa, sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal akan datang terlebih dahulu penghubung antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar. Penghubung yang dimaksud adalah diutusnya Imam Al-Mahdi ke muka bumi. Lantas bagaimanakah dengan tanda-tanda kedatangan beliau ke dunia? Berikut tim Berita Islami akan menjelaskan hanya untuk Anda. Pemirsa, Imam Al-Mahdi yang bernama lengkap Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntazar alaihi wassalam, beliau adalah seorang imam yang hidup di zaman Khalifah yang ke-12. Imam Al-Mahdi dilahirkan di kota Samara. Beliau dilahirkan tepat pada pertengahan malam bulan Sya'ban tahun 255 Hijriah, di mana saat itu langit dan bumi kembali cerah dan damai atas kelahirannya. Ketika dilahirkan, beliau terlahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah beliau yang bernama Imam Hasan Al-Askari alaihi wassalam dan ibunya bernama Nargis binti Yasyu'a bin Kisra Raja Romawi, dan beliau masih keturunan Hawariyun, silsilah dari Sya'mun wasi Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Imam Al-Mahdi pasti akan datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan dan kezaliman. Untuk menuju cahaya keadilan dan kejujuran, Imam Al-Mahdi juga akan menghantarkan kita kembali menuju kekhalifahan Islam yang mengikuti manhaj atau metode kenabian. Imam Al-Mahdi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan, serta mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah. Beliau juga akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman nanti, serta mengajak seluruh umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabrian atau para penguasa diktator. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengizinkan Imam Al-Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya. Maka tidak heran pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu, bagaimana dengan tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi? Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran indikasi kedatangan Imam Al-Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antara manusia telah bergejolak hebat dan banyak terjadi gempa-gempa yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada beberapa tanda-tanda akan kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang pertama adalah keringnya sungai Efrat, yang dimana dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim
bahwa gunung emas akan muncul dari kekeringan atau terbukanya sungai Efrat, maka manusia akan saling bunuh-membunuh di atasnya. Maka peristiwa ini wajar terjadi pada saat kemunculan Imam Al-Mahdi, sebagaimana yang telah dikatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar, dan ini merupakan penyebab mengapa Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitabnya pada bab khurujun nar atau keluarnya api. Yang kedua, munculnya bintang berekor. Al-Barjanji menyebutkan bahwa di antara tanda yang paling dekat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Dalam sebuah riwayat yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Malikah yang dimana ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, lalu ia berkata, semalam aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku bertanya, apakah sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor telah terbit. Oleh karenanya aku merasa cemas akan kedatangan asap yang sudah mengetuk pintu hingga aku tidak dapat tidur sampai pagi. Yang ketiga, bumi akan dipenuhi dengan kezaliman dan kegelapan. Dan mengenai hal ini Nabi SAW bersabda yang artinya, Al-Mahdi itu dari keturunanku, lebar dahinya dan mancung hidungnya. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Ia berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dalam sabda dijelaskan, Imam Mahdi akan datang ke bumi untuk memberantas semua kezaliman dan kegelapan yang terjadi. Imam Mahdi juga akan berkuasa selama 7 tahun. Yang keempat, 3 putra Raja Arab akan saling berperang, dan mengenai hal ini Nabi SAW bersabda yang artinya, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu atau Ka'bah. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Kemudian beliau SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah. Yang kelima, akan terjadinya musim paceklik yang hebat sebelum datangnya Imam Mahdi. Dan mengenai hal ini Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujan, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, lalu ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan kepada bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada hari itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim Sahih. Lihat Asy-Syahihah 2457. Nah, pemirsa, di zaman Imam Mahdi nanti akan banyak mengalirnya kenikmatan dan kebahagiaan, yang dimana beliau akan melimpahkan semua harta kekayaannya untuk umat Islam. Semoga dengan tayangan ini kita akan terus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa ciri-ciri turunnya Imam Mahdi. Ada beberapa perubahan yang terjadi sama manusia di bumi ini. Yang pertama tadi keringnya sungai Efrat. Yang kedua itu munculnya bintang berekor. Yang ketiga ada 3 anak raja yang saling berperang. Dan yang terakhir adalah musim paceklik yang hebat. Iya, jadi kalau sekarang ini kita ada musibah ya, bencana banjir ya harus disyukuri lah ya. Untuk kedepannya lagi mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Karena nanti di musim Imam Mahdi ya, sebelum
hari akhir kita sebagai penghubung Imam Mahdi tersebut itu akan mengalami yang luar biasa sekali ya. Setiap tanaman yang ditanam tidak akan tumbuh. Sampai akhirnya ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, nanti para umatmu ini akan makan apa? Tasbih, tahlil, takbir. Berzikir terus ya, melakukan hal-hal kebaikan. Karena sebetulnya Imam Mahdi itu akan membereskan hal-hal yang tidak baik, kezoliman akan dimusnahkan, akan dibiasakan hal-hal yang baik ya nantinya. Oke, kita move on ke berita selanjutnya. Oke, mudah-mudahan ini juga jadi pengingat ya untuk kita semuanya. Dari sekarang nih kita lakukan kebaikan-kebaikan. Amin. Dan setelah ini kita akan membahas bagaimana tips mendidik anak menjadi seorang hafiz Quran. Wah, penting buat kita nih. Penting banget nih untuk anak-anak kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.